Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya. Kali ini saya mendapatkan sebuah servisan motor dari bengkel lain. Katanya sudah diganti, tapi diganti CKP sudah, tapi tetap saja motornya tidak mau menyala. Mari kita cari tahu kerusakannya. Simak terus videonya agar paham. Dilihat dari kondisinya, kelihatannya motornya itu sudah parah. Barang-barang yang sudah diganti dibawain ini sensor CKP-nya. Sebelum lanjut videonya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga selalu diberi kesehatan serta diberi kelancaran rezeki yang bermanfaat dan berkah. Amin amin ya robbal alamin. Oke, mari kita eksekusi. Simak terus videonya. Ini cover-covernya aja tidak ada bautnya. Ejunya juga masih kendor, belum dikencangin. Nah, ini udah menyerah bengkel lain itu. Kita cek fisiknya, ejunya itu gimana, ada yang mencurigakan enggak. Nah, ini ada yang menggelembung. Nah, ini ada yang menggelembung, retak. Nah, di situ sudah retak. Mungkin ada terjadi konsleting. Cek semua saja apa yang dikiranya sudah mencurigakan, dicek dulu. Nah, ini bagian yang disensor
apa itu sensor yang buat reset itu udah di jumper pakai resistor, nggak tahu apa maksudnya. Yang jelas kalau seperti ini menurut saya ya kurang pas lah, soalnya itu kan kabel sensor yang dari ECU untuk ke indikator olinya. Jok busi sudah nggak ada, soketnya sudah hancur, soket ECU nya yang 3 pas dari spool itu hancur. Pertama kita cek sensor CKP nya normal atau enggak. Mudah sebenarnya cara cek sensor CKP itu, pakai alat bikin sendiri juga bisa. Kalau sudah nyala seperti itu, kemudian diengkol lampunya itu pada nyala atau enggak. Kalau nyala berarti itu normal, tapi lebih akuratnya itu pakai multitester yang digital. Kalau sensornya itu menunjukkan di atas 5 volt itu normal, tapi kalau di bawah 5 volt itu sudah tidak normal. Sensor CKP itu jarang rusak, jarang banget. Mungkin kalau sensornya CKP itu terbaca di kode mil, lah mungkin kuwi banyakan ada kabel yang putus yang ke arah sensor CKP nya. Cara mengecek sensor CKP itu lebih akuratnya ya pakai multitester yang digital. Itu ada sudah terbaca berapa volt yang keluar dari CKP nya. Setelah semua terpasang, lalu dicoba dulu, dilihat. Nah, ternyata tidak mau menyala. Kita cek di bagian sekringnya. Nah, itu bermasalah atau tidaknya. Nah, di sini sudah saya cek, ternyata sekringnya itu bermasalah. Tidak putus tapi cuma korosi, sehingga menyebabkan arusnya itu tidak terhubung. Menangani kasus seperti ini lebih baiknya teliti. Nah, ini sensor yang sudah diganti. Setelah sekring-sekringnya sudah dibenerin, dicek, nah udah nyala, tapi ada kedipan terbaca. Ini mungkin dari ada sensor yang tidak terkoneksi. Kita cari tahu di mana itu penyebabnya. Semoga saja ECU-nya masih bisa diselamatkan, karena kata yang benerin dulu itu bilangnya ECU-nya
tapi kita lihat dulu nanti hasilnya gimana. Ternyata masih keluar percikan apinya, dan pompa full pumpnya itu masih bunyi, masih dengung, berarti itu masih bisa hidup, ecunya masih bisa untuk menyalakan motornya, itu masih bisa, kemungkinan besar. Coba lagi dinyalain, bisa atau enggak. Ternyata masih bisa, tapi lihat dulu ntar gimana kondisi ecunya, panasnya over atau tidak. Ternyata sensor CKP nya yang diganti itu tidak apa-apa, sudah 2 kali diganti, itu ternyata tidak apa-apa. Kalau mau ngerjain itu yang harus teliti lah, dicek semua, harus teliti, karena ini demi kepuasan pelanggan. Salah satunya biang kerok, yang ini resistor yang buat jumper itu menyebabkan konsleting. Lebih baiknya itu jangan asal jumper, tapi bila sensornya itu bermasalah yang diganti saja. Tapi kalau main jumper, khususnya yang sensor yang keluar dari ECU itu rawan, kalau di jumper dengan yang lainnya itu rawan. Dan kasus keduanya adalah relay yang buat starter itu pernah di jumper, mengakibatkan panas pada ECU, jadi konsleting. Nah, harus buat ACG starternya itu terjadi konsleting, karena setelah mesin menyala otomatis dia berubah menjadi pengisian. Dan saya penasaran pada rumah sekeringnya itu, rumah relaynya juga itu bermasalah. Soalnya saya lihat itu kabel-kabelnya itu pada leleh, soket yang ke ECU, yang kabel besar yang dari spool itu juga leleh. Kemungkinan besar itu diakibatkan konslet, dipaksa untuk hidup starternya. Nah itu leleh, harus diganti. Dan setelah tadi ECU-nya sudah saya pasang masih bisa hidup, ternyata berapa menit kemudian itu mati, langsung mati, nggak bisa nyala lagi. Dan saya pegang ECU-nya itu panas banget, over panasnya over. Nah kemungkinan itu terjadi di konslet yang dulu, pas waktu dipaksa hidup untuk starternya.
peringatan saja buat para mekanik, kalau kabel sensor yang keluar dari ecu itu jangan pernah untuk menjempernya atau mengakalinya. Lebih baik itu jika putus disambung ulang, jika sensornya bermasalah itu diganti saja. Karena apa? Kalau main jumper, nah itu yang akan mengakibatkan apa? Ecunya jebol, akan rusak. Soalnya setiap komponen di dalamnya itu mempunyai batas arus, maksimalnya berapa, minimalnya berapa, itu ada ukurannya. Jadi jangan asal kalau mau jumper, lebih baiknya jangan di jumper. Itu kalau menurut saya akan lebih aman, ecunya enggak jebol gitu. Karena ecunya itu sudah jebol dan terpaksa saya harus ganti. Awalnya itu tidak masalah, tapi masih bisa nyala kan, saya coba itu masih bisa nyala, tapi over banget, berapa menit langsung mati motornya. Dan ecunya itu panas banget, over banget. Setelah saya coba berapa kali saya hidupkan, kadang nyala, kadang enggak, kadang nyala, kadang enggak. Nah, terus saya coba terus saja, tapi saya cek di kabel-kabelnya itu panasnya over banget. Nah, saya terpaksa mengganti kabel-kabelnya dan saya membersihkan dari rumah sekring-sekring itu. Intinya itu yang menyebabkan panas itu terjadinya arus pendek dan menyebabkan ecunya jebol, itu ada konsleting pada kabelnya. Nah itu, jadi kalau menangani seperti ini harus paham lah, jangan asal lah. Jadi dipahami dulu fungsinya, cara kerjanya itu dipahami dulu. Kalau emang nggak paham, ya lebih baiknya nggak usah ganti inilah, ganti itulah. Kalau nggak tahu apa rusaknya, mending jangan diganti dulu, mending jangan jangan dibenerin lah, intinya itu. Soalnya kan pelanggan itu cuma maunya jadi, tapi kalau bayarnya mahal dan gantinya yang rusak bukan itu ya sudah diganti, nah itu pasti bikin pelanggan itu kecewa. Wong nggak rusak kok diganti, nah itu loh. Jadi dipastiin dulu rusaknya apa baru diganti. Nah itu untuk teman-teman, sama-sama belajar saja ini, bukannya saya sok pinter enggak atau menjelekkan mekanik lain, juga tidak, cuma kita lebih hati-hatilah, sama-sama belajar, lebih teliti dalam mengerjakan sesuatu, gitu aja.
Ini barang-barangnya yang sudah diganti. Saya mengganti ecu dengan kabel yang besar ini saya ganti, karena yang ecu lamanya itu emang sudah konsleting parah, soalnya pernah dipaksa, pernah dijemper pada relaynya, dan sensor-sensornya juga pernah dijemper, jadi mengakibatkan ecunya jebol. Sebenarnya sih masih bisa nyala, tapi itu bentar, berapa menit itu langsung mati. Jadi saya ganti saja ecunya, karena saya sudah pastiin yang jebol itu ecunya diakibatkan karena dijemper dan dipaksa hidup itu untuk starternya. Dan cara mengeceknya, jika ecunya normal itu dan rumah sekring-sekringnya itu normal, nah, kabel ini seharusnya tidak panas, itu yang normal, dan ecunya juga enggak over panasnya. Jadi kalau mau ngerjain itu yang teliti saja. Untuk kerusakannya yaitu cuma dari kabel. Nah, yang ecu lama itu panasnya over banget, di sini panas. Kalau cuma hangat itu wajar, tapi kalau panasnya over itu sudah. Nah, ini yang menyebabkan ecunya jebol. Pokoknya ada jemper-jemperan itu yang menyebabkan ecunya jebol. Terima kasih sudah mampir ke channel saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.